杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界就好。 Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini pria bermarga Liu terkejut dan secara naluriah melompat mundur beberapa langkah. Ia menatap orang itu dengan waspada dan berbisik. "Siapa Anda?" Pria yang satunya lagi tidak berbicara, hanya menatapnya dengan dingin. Dingin yang menusuk tulang di matanya hampir membeku, membuatnya yang berlatih teknik api tak mampu menahannya, dan rasa dingin menjerat ke seluruh tubuhnya. "Adik kecil!" Prajurit yang lebih muda itu juga menyadari ada yang tidak beres. Pemuda yang tiba-tiba muncul itu menatap mereka dan wajah muram, dan ada niat membunuh di matanya. Jelas sekali, itu bukan salah satu dari mereka. Pria bermarga Liu itu merutkan kening dan tiba-tiba matanya berbinar dan ia berseru, "Anda!" Dia jelas mengenali identitas orang yang datang. Begitu selesai berbicara, dia mulai menggerakkan tubuhnya dan melarikan diri ke kejauhan tanpa ragu-ragu. Orang itu tertegun sejenak dan tidak berani tinggal di sana lebih lama lagi. Dia pun berubah menjadi seberkas api dan mencoba melarikan diri. Karena orang yang datang itu tidak baik hati dan kultivasinya telah mencapai alam pengembalian kekosongan. Mereka sama sekali tidak bisa melawannya. Meskipun mereka enggan menyerahkan wanita yang akan ditangkap, nyawa mereka tetap yang terpenting dibandingkan dengan wanita itu. Terlebih lagi, keduanya telah menyadari bahwa orang yang datang adalah orang yang mereka cari. Sekarang, tugas terpenting adalah melaporkan penemuan itu sesegera mungkin, dan mereka tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Meskipun mereka berdua sangat cepat dan mereka telah berlari ratusan kaki dalam sekejap mata, tapi pemuda itu tampaknya tidak peduli, hingga sosok mereka hampir menghilang dari pandangan. Dia mengulurkan tangannya pelan dan menjentikan jarinya 2 kali. Kemudian terdengar suara tajam menembus udara. Di kejauhan, 2 jeritan cepat terdengar dan 2 murid sekte Huayo yang melarikan diri berhenti. Seolah disambar petir lalu jatuh. Wanita yang tertunduk itu tertegun. Mata indahnya menatap punggung pria di depannya tanpa bergerak sejenak. Untuk sesaat, ia hanya merasa punggung ini selebar sungai yang panjang dan semegah gunung, dan hatinya dipenuhi rasa syukur. Ia tak pernah menyangka bahwa di saat kritis seperti ini, seseorang yang kuat akan datang menolongnya. Lembah Bingxin tidak memiliki murid laki-laki, jadi ia tidak tahu apakah orang di depannya berasal dari salah satu sekte yang berafiliasi dengan Lembah Bingxin. Ia ingin berterima kasih, tetapi dihalangi oleh murid-murid sekte Huayo. Ketika ia membuka mulut, ia hanya bisa mengeluarkan suara terkejut dan tak bisa berkata apa-apa. Tapi, kenapa punggung pria ini terasa familiar? Rasanya seperti pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya, sehingga wanita itu bingung. Setelah membunuh 2 orang dari sekte Huayo, niat membunuh pria di depannya langsung sirna. Ia berbalik dan menatap wanita itu dengan tatapan yang rumit. Saat tatapan mereka bertemu, wanita itu tampak membatu dan membeku di tempat. Menatap wajah pria yang tiba-tiba muncul dan menyelamatkannya. Mata indahnya bergetar hebat, seolah-olah dia hampir tak percaya. Yang menghela nafas. "Senior King ya, sudah bertahun-tahun saya tidak bertemu dengan Anda." Sambil berbicara, ia mengulurkan tangan dan memotong tali yang mengikatnya. Tanpa kendali harta rahasia, King Ya hanya menggerakkan energi suci dan membuka segel di tubuhnya. Tetapi ia masih menatap pria di depannya dengan tatapan kosong. Terkejut dan tak bisa berkata apa-apa. Ia tak pernah menyangka bahwa orang yang datang untuk menyelamatkannya adalah Yangke. Dan Yangke ini yang tak muncul selama setahun terakhir telah mengguncang seluruh bintang cilan. Dan dia sebenarnya agak sulit ditembus kekuatannya saat ini, yang berarti kultivasinya setidaknya 1 tingkat lebih tinggi darinya. Hanya dengan celah sebesar itu, dia tidak bisa melihat kultivasi aslinya dengan jelas.
Tapi bagaimana dia bisa tumbuh begitu cepat? Qingya berpikir bahwa pertumbuhan Suyan sudah cukup mengerikan. Lagi pula mereka meninggalkan benua Tongsuan bersama. Saat itu kultivasi Suyan tidak sebaik miliknya. Namun setelah masuki wilayah bintang, Suyan melampauinya dan berkultivasi ke tingkat pertama alam kembali ke kosongan dengan kecepatan yang mencengangkan. Dan kultivasi Yangke tampaknya lebih tinggi dari Suyan. Di mana dia selama ini? Bagaimana dia berkultivasi? Pikiran Qingya kacau. Setelah waktu yang lama, dia perlahan pulih dan berkata dengan ragu, "Yangke, apakah itu benar-benar Anda?" "Ini saya." Yangke mengangguk pelan. Dia tidak menyangka akan bertemu Qingya, mantan penguasa es di Bintang Cilan. Saat mereka bertemu, Yangke hampir mengira dia sedang bermimpi. Qingya dan Suyan sedang bersama. Karena Qingya ada di sini, jadi di mana Suyan? Apakah dia juga ada di sini? Pikiran Yangke kacau dan ia hampir tak mampu menahan harapan yang terpendam di lubuk hatinya. "Senior Qingya, Suyan." Yangke menarik nafas dalam-dalam dan bertanya. Suaranya datar. Ia takut mendengar jawaban yang mengecewakan. "Suyan baik-baik saja, Anda tak perlu khawatir." Jawaban Qingya membuat Yangke merasa lega. Lebih dari 30 tahun telah berlalu sejak mereka berpisah tahun itu. Berpisah ini berbeda dengan perpisahan dengan Xianningsang. Meskipun Yangke dan Xianningsang sudah bertahun-tahun tidak bertemu, ia tahu bahwa Xianningsang ada di benua Tongsuan dan menunggunya di sana. Tapi Suyan berbeda. Selama bertahun-tahun, Yangke tidak tahu di mana Suyan berada, bagaimana keadaannya, dan apakah ia aman. Kekhawatiran ini jauh lebih menyiksa daripada merindukannya. Tapi kata-kata Qingya membuatnya tertawa dan senyumnya penuh kelegaan. "Apakah kalian benar-benar bersama?" Yangke bertanya lagi. "Di mana dia sekarang?" "Dia tidak di sini sekarang, dia di lembah Bingxin." "Lembah Bingxin? Anda memasuki lembah Bingxin?" Yangke tertegun. Ternyata Suyan dan Qingya benar-benar bergabung dengan lembah Bingxin dan ini sungguh tak terduga. Beberapa tahun yang lalu ketika ia berada di Taman Kekaisaran, Yangke pernah berurusan dengan orang-orang dari lembah Bingxin. Setelah secara tidak sengaja datang ke Bintang Cilan, ia juga tahu bahwa lembah Bingxin cukup kuat. Namun ia tak pernah menyangka Suyan dan Qingya akan bergabung dengan lembah Bingxin. Jika ia tahu lebih awal, ia pasti sudah mencari mereka lebih awal. Namun lembah Bingxin hanya menerima murid perempuan dan terkenal karena mempraktekkan keterampilan yang berhubungan dengan es dan teknik rahasia. Lembah ini memang sangat cocok untuk Suyan dan Qingya. Lagi pula sekte es tempat mereka berada saat itu memiliki filosofi yang sama dengan lembah Bingxin. "Suyan sangat mengkhawatirkan Anda. Tetapi dia tidak bisa kembali ke benua Tongsuan. Dia selalu berkata kepada saya bahwa ketika dia memiliki kemampuan untuk menjelajahi wilayah bintang sendirian, dia pasti akan kembali untuk mencari Anda." Qingya menatap Yangke, berpikir bahwa ia telah tinggal di benua Tongsuan selama ini. "Saya tahu, saya juga telah mencarinya selama ini." Yangke tersenyum tipis. Tepat ketika ia hendak bertanya kepada Qingya tentang situasi Suyan, ia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, "Ini bukan tempat untuk berbicara, kita pergi dulu." Sambil berbicara, Yangke mengulurkan tangan dan menjentikkan energi suci yang membungkus Qingya, kemudian membawanya pergi dengan cepat. 10 nafas kemudian, sekelompok 7 atau 8 prajurit datang ke sini, hendak melihat sekeliling sejenak. Pemimpin itu bingung. "Ada orang di sini tadi, kenapa mereka tiba-tiba menghilang?" "Mungkin mereka merasakan nafas kita dan melarikan diri." Seseorang menebak. "Lupakan saja untuk saat ini, penting untuk pergi dan mendukung murid-murid kita." Pemimpin itu melambaikan tangannya dan memimpin yang lain ke medan perang. Medan perang itu berjarak puluhan ribu mil dari medan perang. Di sebuah kota kecil, Yangke dan Qingya menemukan sebuah penginapan dan memesan kamar di lantai atas.
Di dalam kamar, Yang Ke dengan hati-hati bertanya tentang situasi Suyan selama bertahun-tahun. Dan Yang Ke benar-benar lega ketika mengetahui bahwa Suyan baik-baik saja. Tidak hanya memasuki lembah Bingxin tetapi juga menjadi murid tetua agung lembah Bingxin dan sangat dihargai. Lembah Bingxin memiliki kekuatan master alam Raja Kekosongan yang kuat dan kultivasi tetua agung Ran Yunting lembah Bingxin jelas tidak rendah. Merupakan berkah Suyan untuk bisa menjadi muridnya. Jadi Yang Ke agak berterima kasih kepada Ran Yunting. Jika bukan karena bimbingannya yang cermat, Suyan tidak akan bisa tumbuh ke level pertama alam kembali kekosongan dalam waktu sesingkat itu. Xian Ningxiang mencapai prestise ini dengan memurnikan asal bintang benua Tongxuan. Dan Suyan bisa setara dengan Xian Ningxiang hanya dengan berlatih. Yang menunjukkan betapa luar biasanya kualifikasi Suyan. Bahkan King Ya juga mengatakan kepadanya bahwa Suyan sudah bersiap untuk menerobos ke level kedua. Jadi Yang Ke senang untuknya dari lubuk hatinya. Adapun mengapa dia bisa menjadi murid lembah Bingxin, ada sedikit keberuntungan yang terlibat. Menurut King Ya, setelah mereka berpisah dari Qian Yue, mereka pergi ke bintang Cuiwe melalui lorong kekosongan. Dia dan Suyan, Qian Ho, dan 2 orang lainnya berlatih keras di bintang Cuiwe untuk sementara waktu. Tetapi pada saat itu kultivasi mereka sangat rendah. Hanya di tingkat kedua atau ketiga alam suci, dan mereka tidak dapat memperoleh terlalu banyak kristal suci dan ramuan, serta tidak dapat memenuhi kebutuhan kultivasi mereka sendiri, hingga mereka bertemu Ran Yunting secara kebetulan. Saat itu Ran Yunting pergi ke bintang Cuiwe tanpa alasan yang jelas. Setelah melihat Suyan, ia sangat senang dan langsung berkata akan membawanya ke lembah Bingxin untuk berkultivasi dengan baik. Jadi bagaimana mungkin ketiganya menolak hal baik seperti itu? Setelah dengan hati-hati menanyakan reputasi lembah Bingxin, Suyan dan King Ya dengan tegas memutuskan untuk bergabung dengan lembah Bingxin. Sedangkan Qian Ho, ia tidak dapat bergabung karena ia seorang pria. Namun Ran Yunting juga mengatur agar Qian Ho dapat memasuki sekte yang berafiliasi dengan lembah Bingxin. Dan sekarang ia juga memiliki kultivasi tingkat kedua alam Raja Suci. Setelah mendengarkan cerita King Ya, ekspresi Yang Ke tampak aneh. Jadi, Anda benar-benar pergi ke bintang Cuiwe? Ia tersenyum pahit. Qian Yue tinggal di bintang Cuiwe begitu lama, tetapi masih gagal menemukan informasi tentang Suyan dan yang lainnya. Ternyata ia terlambat. Jika ia pergi ke sana 20 atau 30 tahun sebelumnya, ia mungkin akan bertemu mereka lagi. Tetapi ketika Qian Yue pergi ke bintang Cuiwe, Suyan dan yang lainnya sudah pergi ke bintang Cilan. Oh, ngomong-ngomong, Qian Yue sangat merindukan Anda. Apakah Anda bertemu Qian Yue? Apakah dia baik-baik saja? Tanya King Ya heran. Setelah mereka berpisah tahun itu, ia tidak lagi tahu bagaimana keadaan Qian Yue. Ia mengkhawatirkannya selama bertahun-tahun. Sekarang mendengar apa yang dikatakan Yang Ke, King Ya sangat gembira. Tanyakan sendiri padanya, apakah dia baik-baik saja? Yang Ke tersenyum tipis. Tanyakan sendiri. King Ya sedikit mengernyit, tidak mengerti apa yang dimaksud Yang Ke. Segera Yang Ke memejamkan mata, berkomunikasi dengan mutiara alam misterius dengan pikirannya. Setelah menemukan jejak Qian Yue, dia memastikan bahwa ia tidak sedang menyendiri. Berbicara kepadanya, mengulurkan tangannya dan melepaskannya dari mutiara alam misterius. Ada apa? Qian Yue muncul dengan ekspresi bingung di wajahnya. Lihat, siapa ini? Yang Ke menunjuk ke belakangnya dan berkata sambil tersenyum. Qian Yue berbalik, mata indahnya langsung melebar, lalu air mata membasahi matanya dan ia gemetar lalu berteriak. Master Sekte! Qian Yue! King Ya juga sangat gembira. Meskipun wilayah bintang itu indah, mereka tak pernah bisa menghapus kerinduan mereka pada teman-teman lama mereka. Dulu, di benua Tongxuan, di Sekte Es, King Ya dan tetua Qian Yue memiliki hubungan yang sangat baik, seperti saudara perempuan. Setelah berpisah puluhan tahun, mereka bertemu lagi sekarang, dan mereka tak bisa menahan perasaan emosional. Jadi keduanya bermata merah.
Setelah saling menyapa, mereka memastikan bahwa pihak lain baik-baik saja selama bertahun-tahun. Dan kultivasi mereka telah meningkat pesat, dan mereka tak bisa menahan rasa bahagia. Yangke, Anda benar-benar menemukan Master Sekte. Qian Yue menatap Yangke dengan penuh rasa terima kasih. Sejak bertemu Yangke di bintang gelap, Qian Yue selalu menganggap menemukan Qingya dan yang lainnya sebagai tujuannya selama bertahun-tahun, yang hampir menjadi penyakit hatinya. Tapi Yangke mewujudkan keinginannya hari ini. Di mana Suyan? Di mana saudaraku? Apakah mereka baik-baik saja? Tanya Qian Yue cemas. Suyan baik-baik saja dan saudara Anda Qian Ho juga baik-baik saja sekarang. Dia berada di sekte bernama Sekte Huan Shen. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Qingya menghibur. Bagus, bagus. Pipi Qian Yue basah dan air mata kebahagiaan terus mengalir, tetapi wajahnya penuh senyum. Kemarilah, ceritakan tentang situasi Anda selama ini. Saya baru saja memberitahu Yangke tentang hubungan kita. Qingya meraih tangan Qian Yue, duduk di samping dan bertanya. Qian Yue menjawab semuanya dengan detail, mengetahui bahwa ia hampir menjadi pelacur. Wajah dingin Qingya tertutup lapisan es dan ia menatap Yangke dengan penuh rasa terima kasih. Mengetahui bahwa Yangke sekarang hampir menyatukan sebuah bintang kultivasi, Qingya langsung terkejut tak terlukiskan. Sekalipun tidak ada alam raja kekosongan yang duduk di bintang kultivasi itu, menyatukannya jelas bukan perkara mudah. Tidak hanya membutuhkan keunggulan yang luar biasa, tetapi juga membutuhkan pesona pribadi yang luar biasa. Waktu berlalu dengan lambat dan kedua wanita itu bertemu kembali setelah sekian lama berpisah. Dan tampaknya memiliki banyak hal untuk dibicarakan. Jadi Yangke tidak mengganggu mereka, tetapi hanya duduk diam di samping dan mendengarkan dengan seksama. Baru pada malam hari, Qingya tampak tersadar dan menatap Yangke dengan malu. Sepertinya kita terlalu banyak bicara. Senior Qingya serius, saya bisa mengerti. Jika dia dan Suyan bertemu lagi, dia khawatir hasilnya akan sama. Kultivasi Anda jauh lebih tinggi daripada saya sekarang, jadi jangan panggil saya senior. Qingya tersenyum. Lagi pula Anda sekarang adalah pemimpin sekte. Apapun status dan identitas Anda, saya tidak bisa dibandingkan dengan Anda. Jika Anda memanggil saya senior lagi, saya khawatir saya akan malu. Senior, tetaplah senior. Yangke menggelengkan kepalanya. Ia tak pernah menyangka bisa meremehkan para tetua karena kekuatannya yang meningkat. Kalau Anda tidak keberatan, Anda bisa memanggil saya kakak. Qingya tersenyum. Suya dan saya sekarang ada saudara perempuan. Ini adalah wilayah bintang, bukan lagi benua Tongsuan. Tak perlu berkutat pada masa lalu. Kita semua harus menatap ke depan. Yangke mengangguk dan berkata, kalau begitu, saya akan mengikuti Suyan dan memanggil Anda kakak perempuan. Bagus. Qingya mengangguk dan teringat Suyan. Ia tersenyum penuh arti. Suyan seharusnya sudah mendengar tentang Anda sekarang. Meskipun dia sudah lama tinggal di pulau bagian dalam dan menyendiri selama bertahun-tahun. Serta tidak berhubungan dengan orang luar. Tapi meninggalkannya surat sebelum pergi. Dia datang menemui saya sebulan sekali. Ketika dia melihat surat itu, dia pasti akan tahu bahwa Anda telah tiba di Bintang Cilan. Bolehkah saya masuk ke lembah Bingsin? Tanya Yangke penuh harap. Anda ingin pergi? Qingya merutkan kening. Meskipun lembah Bingsin telah berbaik hati kepada saya dan Suyan, kali ini para murid lembah Bingsin berbondong-bondong hanya untuk mencari Anda. Dan saya tidak tahu alasan spesifiknya. Tetapi jika Anda berinisiatif untuk muncul di lembah Bingsin, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Lalu, bisakah Suyan meninggalkan lembah Bingsin? Tanya Yangke lagi. Qingya menggelengkan kepalanya. Tetua Agung memiliki harapan yang tinggi terhadap Suyan. Sekarang adalah saat yang kritis bagi Suyan untuk menembus level kedua. Dan perang antara lembah Bingsin dan Sekte Huayo semakin sering terjadi. Jadi Tetua Agung tidak bisa membiarkan Suyan pergi saat ini.
Kalau begitu saya ingin pergi, kata Yang Ke dengan suara berat. Anda! King Yang membuka mulutnya seolah ingin membujuknya, tetapi ketika melihat tatapan tegas Yang Ke, ia tahu bahwa apapun yang ia katakan itu akan sia-sia. Jadi dia menghela nafas dan berkata, biarkan saya memikirkannya. Yang Ke mengangguk dan tidak mengganggunya. Setelah waktu yang lama, King Yang menghela nafas dan menatap Yang Ke. Jika Anda ingin masuki lembah Bingxin, Anda harus mengungkapkan identitas Anda dan biarkan orang-orang lembah Bingxin berinisiatif untuk menyambut Anda. Jika tidak, Anda tidak bisa masuk. Lembah Bingxin tidak pernah mengizinkan pria menginjakkan kaki di dalamnya dan tidak ada pengecualian selama puluhan ribu tahun. Jika saya mengungkapkan identitas saya, apakah mereka akan berinisiatif untuk menyambut saya? Yang Ke mengangkat alisnya. Saya tidak yakin, karena saya tidak tahu mengapa lembah Bingxin mencari Anda. Tapi kali ini pergerakannya sangat besar. Jika tetua agung dan tetua sekte cukup memperhatikan Anda, itu mungkin. Kalau begitu, ungkapkan saja. Yang Ke menyeringai. Saya akan merepotkan kakak senior King Ya untuk masalah ini. Tidak masalah, saya hanya perlu melaporkannya dan pasti akan ada master sekte tingkat tinggi yang akan membawa Anda pergi. Ekspresi King Ya serius. Tapi sudahkah Anda memikirkannya? Jika Anda benar-benar masuki lembah Bingxin, tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Tidak masalah, saya hanya ingin bertemu Suyan. Yang Ke mengangguk dengan tenang. Baiklah, karena Anda sudah memutuskan dan saya akan menghubungi mereka. King Yang mengangguk, mengeluarkan kompas komunikasi dari cincin ruangnya dan menuangkan pikiran ilahinya ke dalamnya. Setelah beberapa saat ada fluktuasi pikiran ilahi yang jelas datang dari kompas komunikasi. Setelah beberapa saat King Yang menyimpan kompas komunikasinya, menatap Yang Ke dan berkata, tetua ke-13 ada di dekat sini. Dia akan secara pribadi membawa Anda ke lembah Bingxin. Di dalam penginapan, seorang wanita cantik berbusana istana menatap Yang Ke dengan dingin, mengangguk dan berkata, ya, itu dia. King Ya, Anda telah melakukan pekerjaan yang hebat dalam menemukan seseorang kali ini. Tetua ini akan melapor kepada Master Lembah dan Dewa Tetua, dan Anda pasti akan diberi hadiah. Setelah King Yang mengirim pesan, hanya 2 jam kemudian tetua ke-13 Lembah Bingxin bergegas ke kota dan bertemu Yang Ke di penginapan. Dia telah mencari Yang Ke di luar bersama para murid lembah selama setahun. Jadi ia tentu tahu seperti apa rupanya. Sekarang dia menemukannya dengan mudah, jadi dia sangat senang. Terima kasih tetua. King Ya tampak tidak terlalu senang tetapi bertanya dengan sedikit khawatir. Tetua, bolehkah saya bertanya mengapa kita mencarinya? Tetua ke-13 menoleh dan menatap King Ya. Matanya yang indah tampak dingin, kemudian ia berkata dengan suara dingin. Apakah Anda sangat peduli padanya? Ekspresi King Ya tetap tidak berubah dan ia berkata, dia menyelamatkan hidup saya dari tangan orang-orang Sekte Huayo, jadi dia penyelamat saya. Tetua ke-13 mengangguk pelan dan keraguannya pun sirna. Kemudian dia berkata perlahan, kami mencarinya karena suatu alasan dan Anda tidak perlu bertanya lebih lanjut tentang ini. Karena dia penyelamat Anda, tetua bisa memberitahu Anda bahwa lembah Bingxin tidak akan menyakitinya. Jadi Anda bisa tenang. Mendengar ini, King Yang menghela nafas lega dan buru-buru berterima kasih padanya. Tetua ke-13 kemudian menatap Yang Ke, menatapnya dengan seksama sejenak, mengangguk dan berkata, lumayan, siapa nama Anda? Yang Ke. Anda bukan dari Bintang Cilan kan? Tetua ke-13 tampak sedikit waspada terhadap Yang Ke. Tidak, saya dari Bintang Cuiwe. Bintang Cuiwe? Tetua ke-13 menyipitkan mata indahnya samar-samar menebak. Namun ia tak berani terlalu yakin dan hanya bertanya. Karena Anda tahu Sekte Huayo dan Lembah Bingxin sedang mencari Anda, mengapa Anda berinisiatif meminta untuk pergi ke Lembah Bingxin? Yang Ke tersenyum tipis.
Saya punya beberapa dendam dengan orang-orang Sekte Huayo, dan saya telah membunuh beberapa orang dari Sekte Huayo. Sekarang saya ingin berlindung, jadi saya hanya bisa memilih Lembah Bingxin. Setelah itu Yang Ke dengan tegas berkata, "Tetua, apakah Anda curiga saya punya motif yang tidak murni? Saya harus waspada terhadap orang lain." Tetua ke-13 tidak menyangkalnya. "Tapi pilihan Anda benar. Sekarang hanya Lembah Bingxin yang bisa melindungi Anda. Baiklah, begini. Anda tunggu di sini sehari, biarkan saya membuat beberapa pengaturan. Setelah sehari, tetua ini akan membawa Anda kembali ke Lembah Bingxin. Secara pribadi." "Terima kasih." Yang Ke menahan emosinya dan membungkukkan tangannya untuk berterima kasih. "Akhirnya saya akan bertemu dengan Suyan." Kegembiraan Yang Ke hampir tak terkendali. Dia menantikan saat bertemu Suyan lagi. Ia ingin melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Bagaimana keadaan kecantikannya sekarang? Dan Yang Ke menunggu dengan cemas di penginapan. Sedangkan untuk tetua ke-13 tak seorang pun tahu rencana apa yang sedang ia buat. Malam itu, para prajurit dari berbagai sekte dan keluarga yang berafiliasi dengan Lembah Bingxin berinisiatif menyerang murid-murid Sekte Huayo. Seolah-olah mereka telah disuntik darah ayam. Terjadilah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai skala. Untuk sesaat hampir semua orang tertarik. Sebelum fajar, tetua ke-13 kembali ke penginapan, menyapa Yang Ke dan membawanya serta King Ya meninggalkan kota tempat mereka bersembunyi dengan cepat di balik kegelapan malam. 30 mil di luar kota, ada sekitar selusin wanita yang menunggu dengan tenang. Setelah melihat tetua ke-13 datang, mereka semua membungkuk dan memberi hormat. "Ayo pergi." Tetua ke-13 tidak mengatakan apa-apa. Ia melambaikan tangan putihnya dan memimpin jalan. Kemudian belasan wanita itu bubar, membungkus Yang Ke di tengah, mengikuti tetua ke-13 dan menuju ke arah Pulau Pingcue. Namun aroma yang berbeda tercium di sekelilingnya, tercium di ujung hidungnya. Yang Ke benar-benar merasakan apa artinya dikelilingi oleh wanita-wanita cantik. Terlepas dari tingkat kultivasi mereka, belasan murid perempuan Lembah Bingxin semuanya memiliki penampilan yang memukau. Sosok yang anggun, temperamen yang berbeda, dan karakteristik mereka sendiri. Selama perjalanan, para murid perempuan ini sesekali menatap Yang Ke dengan ekspresi aneh. Mereka telah berlarian dan berjuang selama setahun hanya untuk Yang Ke. Sekarang setelah mereka melihat seseorang yang masih hidup, mereka tentu akan lebih memperhatikannya. Mereka semua sangat penasaran. Apa istimewanya pria ini? Sehingga dua sekte teratas bintang cilan berusaha keras untuk menemukannya. Demi pria ini banyak rekan muridnya meninggal secara tragis dan banyak dari mereka hilang. Dan Yang Ke merasakan permusuhan yang nyata. Setidaknya setengah dari selusin wanita yang bertanggung jawab untuk melindunginya membencinya. Jadi Yang Ke bingung. Jika bukan karena tetua ke-13 yang duduk di sini, Yang Ke memperkirakan para wanita ini mungkin telah bersekongkol untuk mengajarnya terlebih dahulu. "Saudari King Ya, mereka sepertinya tidak menyukai saya," bisik Yang Ke kepada King Ya. Mendengar itu King Ya tersenyum pahit. Sebagai murid Lembah Bingxin, ia ikut serta dalam operasi ini. Tentu saja ia tahu alasannya, tetapi sulit untuk mengatakannya dengan jelas. Jadi dia hanya bisa berkata, "Itu wajar. Orang-orang di Lembah Bingxin umumnya membenci pria." "Oh." Yang Ke mengangguk, tidak meragukannya lagi. Tim terus bergerak maju dengan kecepatan yang sangat tinggi. 3 hari kemudian sekelompok lebih dari 10 orang melewati sebuah lembah. Perlahan Yang Ke merutkan kening dan melihat ke bawah. Bahkan tetua ke-13 memimpin tim tampaknya menyadari sesuatu dan berteriak, "Serangan musuh!" Begitu ia selesai berbicara, fluktuasi energi yang dahsyat datang dari bawah. Fluktuasi energi itu sangat dahsyat dan sangat panas. Sekelompok naga api dengan kepala dan ekor yang gemetar tiba-tiba terbang keluar dari lembah di bawah, memamerkan taring mereka dan menyerang lokasi orang-orang di Lembah Bingxin. Sekarang ada sebanyak 7 atau 8 naga api dan daya bunuh yang terkandung di dalamnya sangat mengerikan. Dengan pemilihan waktu musuh juga tepat.
Bahkan dengan peringatan dari tetua ke-13, wanita di lembah Bingsin agak terlambat bereaksi. Begitu cahaya energi suci melindungi menyinari tubuh mereka, 7 atau 8 naga api itu sudah menyerbu kerumunan, yang membuat jeritan terdengar. Dan 2 wanita dengan kekuatan yang sedikit lebih rendah ditelan oleh naga api dan mati seketika. Yang lainnya juga cukup malu dan buru-buru menghindar. Yangke melindungi Qingya, bersembunyi di samping dan menyipitkan mata untuk melihat ke bawah. Tiba-tiba serangkaian sosok muncul di lembah di bawah. Orang-orang ini tidak sebanyak yang ada di lembah Bingsin, tetapi masing-masing dari mereka memiliki tingkat kultivasi alam kembali kekosongan. 2 orang terkemuka bahkan sebanding dengan tetua ke-13 dalam hal aura. Tetua ke-13 menyipitkan mata poniknya dan tampak sangat jelek. Jelas dia tidak menyangka bahwa dia telah membuat kesalahan meskipun dia sangat tertutup. Jadi ia segera menyingkirkan kemungkinannya adanya pengkhianatan. 12 wanita yang mengawal Yangke kali ini semuanya dipilih secara ketat olehnya. Ia dapat menjamin bahwa mereka semua setia kepada lembah Bingsin, dan masing-masing dari mereka memiliki perseteruan darah dengan Sekte Huayo, dan tidak akan pernah melakukan apapun yang akan membuat orang yang mereka cintai sedih dan musuh mereka senang. Apakah ini kebetulan? Pikiran tetua ke-13 bagaikan kilat. Ia melirik Yangke dengan tenang dan mendapati bahwa Yangke tidak terluka. Jadi dia merasa lega. Yu Suiking, Anda tidak menyangka saya akan menunggu Anda di sini. Tawa keras terdengar dari bawah. Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya berkulit putih. Mata sipitnya berkilat aneh menatap tubuh anggun tetua ke-13. Yan Chile. Yu Suiking menggetakkan gigi dan berteriak. Serangan mendadak lawan menyebabkan lembah Bingsin kehilangan 2 murid dan hati Yu Suiking dipenuhi dengan niat membunuh. Itu saya. Pria parubaya itu melangkah maju. Saya tahu Anda punya konspirasi dalam tindakan Anda beberapa hari yang lalu. Apa yang ingin Anda lakukan dengan menyelinap? Tetua Yan, kenapa Anda bicara omong kosong dengannya? Kenapa Anda tidak langsung saja melakukannya? Seorang pria tua pendek di lembah Yan Chile mendengus dingin. Yu Suiking menatap pria tua itu dan mata indahnya tiba-tiba menyipit. Jiangxi. Saya tidak menyangka bahkan tetua ke-13 lembah Bingsin pernah mendengar nama saya. Jadi saya merasa terhormat. Pria tua pendek itu tersenyum bangga. Wajah Yu Suiking menjadi semakin buruk. Sambil diam-diam mengedipkan mata pada para wanita lembah Bingsin, dia bertanya dengan suara berat. Jiangxi, lembah Bingsin saya tidak punya dendam pada Anda. Kenapa Anda harus mengarungi air berlumpur ini? Tidak ada dendam. Jiangxi mendengus dingin. Apakah Anda berbohong dengan mata terbuka, tetua 13? Saya belum melupakan penghinaan 20 tahun yang lalu. Jika Anda ingin bicara tentang dendam, Anda harus bertanya kepada tetua kelima lembah Bingsin Anda. Benarkah? Yu Suiking terkejut. Dia pikir itu hanya rumor, tetapi ia tidak menyangka itu benar. Pantas saja Jiangxi berkolusi dengan Yan Chile dari Sekte Huayo, dan ini masalah besar. Meskipun dia tidak takut pada Yan Chile sendirian, tetapi Jiangxi lebih sulit daripada Yan Chile. Ia telah menguasai teknik racun dan sulit untuk dilawan. Murid-murid yang mengikutinya jelas bukan lawannya, apalagi mereka lebih dari 2. Rumor itu memang benar. Qingya menatap pria tua pendek dan jelek itu dengan ekspresi aneh, bergumam pada diri sendiri. Dia jelas telah mendengar beberapa rumor. Apa yang benar? Yangke penasaran. Saya dengar 20 tahun yang lalu orang ini ingin menikahi tetua kelima lembah Bingsin, tetapi ditolak oleh tetua kelima. Tak hanya itu, tetua kelima juga memukulinya dengan keras, tetapi kami semua mengira itu hanya rumor. Dan kami tak menyangka itu benar-benar terjadi. Dia? Mulut Yangke berkedut. Ia menatap Jiangxi dengan seksama dan menyadari bahwa bagaimanapun ia memandangnya, ia tak menemukan titik terang dalam dirinya. Pendek,
memang tak masalah, tetapi ia juga jelek. Dengan hidung cekung, mata tak simetris, bibir tebal seperti dua sosis yang menggantung di atasnya, kulit kuning tua, leher tebal, dan tungkai pendek. Meskipun Jangka tidak tahu seperti apa rupa tetua kelima lembah Bingsin, tetapi dilihat dari kualitas para wanita yang melindunginya, tetua kelima pastilah orang yang baik. Jiangxi ternyata mendambakan tetua kelima yang mengingatkan Yangke pada sebuah pepatah. Seekor kata ingin makan daging angsa. Meskipun situasinya sangat serius, King Ya tetap tak bisa menahan tawa. Tapi pendengaran Jiangxi tentu saja tidak buruk. Begitu Yangke mengatakan itu, ia langsung menoleh dan melihat ke arah Yangke. Dengan tatapan dingin di matanya, ia mendengus dingin. Wah, apa yang baru saja Anda katakan? Jiangxi memang cacat, yang menyebabkan mentalitasnya sangat bengkok. Ia tidak tahan mendengar orang lain mengatakan hal-hal buruk tentangnya, jadi Yangke pasti telah menyentuh skala terbaliknya. Yan Chile juga melihat ke arah Yangke dan tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Lalu berkata dengan suara rendah, Anda. Saat ini ia tak bisa menahan tawa. Setelah pencarian yang lama, sosok kunci yang telah dicari oleh para murid sekte Huayu selama setahun tiba-tiba bertemu dengannya. Jadi Yan Chile sangat gembira. Saat itu ia akhirnya mengerti mengapa Yu Suiking mengerahkan orang-orang untuk melancarkan serangan gila-gilaan dalam beberapa hari terakhir untuk mengalihkan perhatian sekte Huayu. Jelas untuk memperbaiki jalan papan di tempat terbuka dan diam-diam menyerang Cheng Chang. Terlebih lagi, dilihat dari arah rombongan mereka, itu memang rute kembali ke Pulau Jiping Jue. Jadi begitu. Yan Chile mengangguk sedikit dan menoleh ke arah Yu Suiking. Jadi ini tujuan Anda. Tapi sayang sekali karena saya telah bertemu dengan Anda dan Anda ditakdirkan untuk gagal. Yu Suiking diam-diam berkata dalam hatinya bahwa itu buruk. Dan ia tak bisa menahan diri untuk tidak melototi Yangke. Menyalahkannya karena terlalu banyak bicara dan mencari masalah. Pada saat yang sama ia berbisik. Apa yang Anda lakukan berdiri di sana? Cepatlah. Bagaimanapun kita harus mengirim anak ini ke Pulau Bingjue. Begitu kata-kata itu terucap, energi suci Yu Suiking tiba-tiba mendesak. Dan hanya dingin yang tampak jelas menyebar liar di sekelilingnya dengan posisinya sebagai pusat. Udara dingin itu hampir membekukan langit dan bumi dan tanah langsung dipenuhi lapisan es tebal. Kemudian paku-paku es tiba-tiba muncul di belakang Yu Suiking, tajam dan berkilauan dengan cahaya dingin. Ia mengangkat tangannya dan kerucut es yang tak terhitung jumlahnya menyerang orang-orang sekte Huayu seperti belalang. Saya sudah lama mendengar nama tetua ke-13 dan saya di sini untuk bermain dengan Anda. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Teriak Yan Chile keras. Menghadapi kerucut es yang tak terhitung jumlahnya, ia tak takut dan menunjuk ke depan. Terdengar suara ledakan dan konsepsi artistik yang membakar memercik ke dalam kehampaan. Sebuah tinju besar yang dibentuk oleh api melesat menuju kerucut es. War! Kerucut es yang tak terhitung jumlahnya hancur. Tinju api raksasa itu pun perlahan-lahan mengecil dan akhirnya menghilang. Saudara Jiang, Anda yang memutuskan hidup atau mati, tapi anak itu harus ditangkap hidup-hidup. Yan Chile menangkis serangan Yu Suiking dengan satu gerakan, lalu bergegas menghampiri Yu Suiking sambil menegurnya. Dengan kata-kata Anda, saya merasa lega. Jiangxi menyeringai dan mengaktifkan jurus racunnya. Dalam sekejap dunia dalam radius 10 mil diselimuti lapisan kabut beracun berwarna-warni. Seperti mangkok terbalik yang menyelimuti area 10 mil itu dengan rapat. Kemudian bau tak sedap memenuhi dunia membuat orang ingin muntah. Semua wanita di lembah Bingsin yang mencium bau ini merasa sedikit pusing. Bahkan energi suci mereka tidak berfungsi. Oh, tidak. Itu kabut beracun pemusnahan Jiangxi. Seseorang di lembah Bingsin berteriak ketakutan. Apapun yang terjadi, kirim anak ini keluar dulu.
Orang lain mengikuti instruksi Yu Sui King dan berteriak untuk mengingatkan semua orang. Para wanita di lembah Bingxin tiba-tiba tersadar. Selama setahun setidaknya 1000 rekan murid meninggal secara tragis di luar hanya untuk menemukan Yang Ke. Sekarang setelah ia akhirnya ditemukan, jika ia diculik di sini, ribuan murid lainnya akan mati sia-sia. Ikuti kami! Seorang wanita berpakaian seperti wanita muda berteriak pada Yang Ke. Yu Sui King terjerat oleh Yang Cile, jadi semua orang mengikutinya. Tidak bisa lolos. Yang Ke menatapnya dan menggelengkan kepalanya perlahan. Orang tua itu lebih kuat daripada Anda. Dan kabut beracun ini tampaknya sangat kuat. Jika Anda benar-benar melarikan diri, Anda akan dibunuh. Kenapa Anda bicara omong kosong begitu? Pergi saja jika saya menyuruh Anda. Wanita muda itu hampir menggertakkan giginya dan berteriak. Pria ini sangat kuat, kita tidak bisa melawan. Demikianlah cerita hari ini, kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.